Happy Sunday and welcome to New Wine International Church Family. Saya mau menyapa buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online dan juga melalui live chat. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Hari ini saya, Bevin Philip, akan memandu host ibadah mingguan kita pada hari ini. Sebagai informasi, ibadah kita saat ini masih dilakukan secara online melalui youtube.com/nwechurch setiap jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ayo teman-teman, saudara-saudara boleh ajak kerabat dan juga keluarga saudara untuk bisa beribadah bersama-sama. Jangan lupa, bulan Desember ini kita akan merayakan Natal setiap minggunya. Yang lalu, di tanggal 5 Desember sudah dilakukan, dan hari ini, tanggal 12 Desember, berikutnya 19 Desember, dan nanti Christmas Day Service tanggal 25 dan 26 Desember. Sebagai informasi juga, sekarang Kids Church telah aktif kembali di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya melalui Zoom. Detail seperti yang tertera pada layar. Ayo, saudara-saudara boleh ajak anak-anaknya supaya bisa beribadah bersama-sama. Ada beberapa akun media sosial gereja yang saudara bisa ikuti. Ada Instagram @nwechurch, ada Facebook New Wine International Church, dan juga ada TikTok @nwechurch, di mana saudara bisa mengupdate berbagai informasi ataupun kegiatan yang dilakukan oleh gereja. Jika saudara merasa nyaman dengan apa yang saudara rasakan di gereja ini, dengan atmosfer yang dibangun di dalamnya, you are more than welcome untuk bergabung, bermitra bersama-sama dengan kami, sehingga saudara bisa punya keluarga atau komunitas untuk bertumbuh bersama. Caranya juga mudah, saudara bisa mengisi formulir virtual yang seperti tertera pada layar. Coming up this week, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh gereja. Tapi khusus untuk lebih dalam lagi, yang biasanya dilakukan setiap hari Selasa, jam 8 malam waktu Indonesia Barat melalui Instagram, di bulan Desember ini ditiadakan dan akan kembali lagi di bulan Januari tahun depan. Selanjutnya di hari Rabu, kita ada Bible Study for Everyone yang dibuka untuk umum, setiap jam 9 malam waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Kita beranjak ke hari Kamis, kita punya Connect Group yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Nanti akan dilakukan di tanggal 16 dan juga 30 Desember jam 8.30 malam juga melalui Zoom. Mungkin sedikit informasi saudara-saudara, Connect Group ini adalah sebuah wadah di mana kita bisa saling membangun, saling terbuka menjadi apa adanya mengenai siapa diri kita di dalamnya. Kita beranjak ke hari Jumat, ada live worship at home bersama dengan Pastor Robert dan Ibu Lea Sutanto setiap jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat melalui Instagram @robertleasutanto dan juga melalui YouTube maupun Facebook Robert Lea Sutanto. Dan setelahnya di jam 9.30 malam akan ada Bible Study untuk pasangan-pasangan yang sudah menikah atau Sacred Marriage. Ini dilakukan melalui Zoom. Dan kita beranjak ke hari Sabtu, ada Single Class atau #SetNightFavor. Ini dilakukan setiap jam 9 malam melalui Zoom. Kelas ini akan dimulai kembali nanti di bulan Januari tahun depan. Dan pendaftaran juga akan sudah dibuka mulai Desember ini dan diperuntukkan khusus bagi saudara ataupun teman-teman yang udah pernah ikut Bible Study ataupun mengikuti Blesses. Nah, kita beralih ke hari Minggu, akan ada Ladies Bible Study and Discipleship Class, di mana ini juga dibuka untuk umum setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, semua link, registrasi itu bisa saudara dapatkan dengan cara mend-DM ke akun Instagram gereja. Selanjutnya untuk persembahan, perpuluhan, program Rp5.000ku, ataupun donasi kepedulian COVID-19 bisa disalurkan melalui transfer dengan detail seperti yang tertera pada layar. Juga tentunya gereja mengucapkan thank you for your generosity. Sebagai informasi berikutnya, akan diberkati dalam pernikahan kudus, yaitu Saudara Gideon Putra Hadi Suwono dan Saudari Citra Novariana pada tanggal 22 Desember 2021 jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Tentunya ibadah ini menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Juga kami memohon dukungan doa untuk kedua calon yang akan menikah. Selanjutnya untuk kantor sekretariat gereja masih berada dalam tahap work from home. Jika saudara merasa membutuhkan pelayanan, baptisan, penyerahan anak, counseling, atau prayer request, saudara bisa menyampaikannya dengan cara WA
penomoran tertera pada layar ataupun juga bisa DM ke akun Instagram gereja. Terakhir, saya tidak bosan untuk menghimbau kita semua untuk tetap stay at home. Kalau emang nggak perlu keluar ya mending di rumah aja. Yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Dan juga tetap disiplin menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan. Baik, sebentar lagi ibadah akan kita mulai. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, juga catatan khotbah kita supaya kita bisa benar-benar fokus menangkap firman Tuhan yang disampaikan. Juga saudara bisa bagikan link YouTube ini buat teman-teman, kerabat semuanya supaya bisa mengikuti ibadah. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin dari awal sampai akhir. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Firman yang kami dengar membuat kami bertumbuh semakin serupa dengan anak-Mu. Juga hamba-Mu berdoa buat kami, setiap kami yang mungkin masih bergumul akan beban kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kelegaan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita beribadah. Immanuel. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and nature sing, yeah. Come on, let's praise Him. Sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. He rules the world.
his story. Shout of his story. Go tell of his love. Go tell of his glory. Go shout of his story. Go tell of his story. Go shout of the story. Heaven, heaven, heaven and nature. Joy to the world. 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 Haleluya. Kita tinggikan nama Tuhan, muliakan namanya. Oh yeah. Let's sing. Hark the heralds, angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, joy the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Whoa. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the virgin's womb. Hail the flesh the God hath seen, hail incarnate deity. Lives as man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Say, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Once again, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. The heralds angels sing, glory to the newborn King. Hark the heralds angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Man, he lays his glory by, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Katakan sama-sama. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis
Yes! Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Hallelujah! Praise the Lord! Mari lebih dalam lagi kita sembah Dia. He is the glorious King. He is the Prince of Peace. Dia Raja di atas segala raja. That worship His majesty. Behold His beauty. Di tengah kegelapan terbit secercah harapan. Telah lahir Sang Penyelamat, Dialah Mesias. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia Raja segala raja, Yesuslah namanya. Let's worship Him. He is the glorious King. He is the Prince of Peace. Dialah yang ditinggikan dan disembah. Worship His majesty. Worship His majesty. Behold His beauty. Engkau Raja damai. You are the King of Kings. Sekali lagi mari sembah Dia, katakan Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia Raja segala raja, Yesuslah namanya. He is the glorious King. Prince of Peace. He is the Prince of Peace. Dia yang layak. Dialah yang ditinggikan dan disembah. Worship His majesty. Behold His beauty. Behold His beauty. Engkau Raja damai. You are the King of Kings.
the glorious King. He is the Prince of Peace. Dialah yang ditinggikan dan disembah. Worship His majesty. Behold His beauty. Engkau Raja damai. You are the King of Kings. Engkau Raja damai. Engkau Raja damai. Engkau Raja damai. You are the King of Kings. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan sekali lagi pada kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun, memimpin kami sehingga kami boleh mendapatkan hal yang terindah yang datang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi saya percaya bahwa hari-hari ini kita mengalami kasih dan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan minggu ini kita akan memasuki topik yang kedua. Minggu lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Bapak Gembala kita, Pastor Robert Santo membawakan tentang penasehat yang ajaib. Dan hari ini kita akan berbicara tentang ayat yang sama di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. Dan katakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan yang kedua, yaitu tentang Allah yang perkasa. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang Allah yang perkasa, itu digambarkan di dalam firman Tuhan sebagai El Gibor. El Gibor itu berbicara tentang Allah yang kuat, yang gagah perkasa, seorang pemenang, seorang juara. Nah, kita mesti ingat bahwa kondisi pada waktu Nabi Yesaya membicarakan tentang El Gibor ini, yaitu pada waktu itu bangsa Israel sedang di dalam kondisi yang tidak begitu baik, sedang terpuruk. Bangsa Yehuda maksud saya, karena Israel sudah terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan, itu Yehuda. Nah, pada waktu itu mereka mengalami situasi yang sangat berat karena mereka terjepit dalam peperangan dan kemudian mereka mencoba mencari solusi. Kolaborasi dengan bangsa-bangsa lain untuk bisa mendapatkan pertolongan di dalam peperangan mereka. Lalu pada waktu itu Yesaya mengatakan bahwa sesungguhnya Allah yang perkasa itu adalah penolong mereka. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sudah mengalami berkali-kali turut campur tangan Tuhan di dalam peperangan-peperangan yang mereka alami. Dan mereka sudah mengalami begitu banyak pertolongan daripada Tuhan. Kenapa sekarang mereka meninggalkan Tuhan lalu cari pertolongan yang lain? Berkali-kali Yesaya menegur bangsa Israel, namun mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui bangsa Israel. Salah satu yang dikatakan oleh Yesaya adalah Allah kita adalah Allah yang perkasa. El Gibor, Allah yang mempunyai kekuatan yang luar biasa yang sudah terbukti dalam sejarah penyertaan Israel bahwa mereka mengalami banyak sekali kemenangan karena penyertaan daripada Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam kitab Yesaya, Allah ini digambarkan sebagai Tuhan semesta alam, bukan Tuhan lokal, bukan Allah lokal, bukan Allah yang hanya berkuasa di tempat tertentu, di daerah tertentu.
tapi dia adalah Tuhan semesta alam. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the Lord Almighty. Kalau kita melihat siapakah Tuhan semesta alam itu, yang pertama digambarkan di dalam kitab Yesaya, the Lord Almighty adalah satu, the creator of the universe. Dikatakan pencipta alam semesta. Yang kedua dikatakan the Lord Almighty adalah the sustainer of life, pemelihara atau penjaga kehidupan. Yang ketiga dikatakan bahwa the Lord Almighty adalah the ruler of all nation, penguasa atas segala bangsa. Kemudian dikatakan yang keempat, dia sebagai the Lord Almighty adalah the father of all humanity. Dia adalah bapa atas seluruh umat manusia. Yang terakhir kelima dikatakan the judge of all and every single person. Hakim atas semua dan setiap manusia. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima ini dikatakan bahwa dia adalah El Gibor, Allah yang perkasa. Nah saudaraku, kalau kita lihat yang kita tahu di dalam hidup ini, ada berapa sih sebetulnya yang kita sebut perkasa? Mungkin kita katakan yang pertama, alam itu perkasa. Mother Nature, luar biasa. Mungkin yang kedua kita katakan maut, kematian itu perkasa. Nggak bisa dilawan sama manusia. Yang ketiga mungkin kita katakan hati manusia. Firman Tuhan mengatakan itu sesuatu yang sulit sekali. Hati yang keras, sulit untuk dikuasai. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana alam itu dikatakan sebagai alam itu perkasa. Ya, sampai dengan hari ini. Dengan ilmu pengetahuan yang begitu berkembang, manusia belum bisa menaklukkan alam sepenuhnya. Ya, kita masih melihat bagaimana hukum alam itu perkasa, bencana alam yang tidak bisa dikuasai. Kita bisa melihat kebakaran hutan, tsunami, gunung meletus, ya, gempa bumi, angin ribut, badai, taifun. Itu banyak hal-hal yang mengerikan, yang perkasa, yang dahsyat, yang tidak bisa ditaklukkan oleh manusia sampai dengan hari ini. Ya, namun sudah tahu, pada waktu Tuhan Yesus datang, ada di bumi kita melihat dan menyaksikan, membaca bagaimana alam tunduk kepada Tuhan Yesus. Dia berjalan di atas air, dia menyembuhkan orang sakit, dia meneduhkan lautan gelombang badai, dia membangkitkan orang mati, ya, bahkan kubur pun hanya dapat menahan Tuhan Yesus selama 3 hari saja. Allah yang perkasa memanifestasikan dirinya di dalam Tuhan Yesus dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita lihat yang kedua, kematian itu perkasa. Sampai hari ini kita menyaksikan bagaimana manusia berusaha untuk menunda kematian, ya, memperpanjang kehidupan. Menciptakan segala macam obat-obatan, suplemen lah, segala sesuatu, diberikan nasihat yang macam-macam supaya manusia itu umurnya panjang. Tapi sampai hari ini kita belum pernah ketemu dengan manusia yang tidak mati. Kematian itu perkasa. Kematian tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Ya, the death is very powerful, ya, dan nggak bisa ditaklukkan sampai dengan hari ini. Kenapa terjadi kematian, saudara? Kita tahu firman Tuhan mengatakan karena dosa. Lalu kalau kita melihat bagaimana orang-orang dalam bidang medis mengatakan karena terjadi kerusakan-kerusakan jaringan sel. Kerusakan-kerusakan itu sedemikian rupa sampai akhirnya terjadi kematian yang total di dalam diri manusia. Nah saudaraku, kematian itu terjadi karena kerusakan jaringan sel, kerusakan fisik bisa terjadi dalam kehidupan manusia, cacat, kerusakan dalam bidang mental, ya, abnormalities, sakit jiwa, luka batin. Di samping itu ada kerusakan-kerusakan moral. Kita lihat bagaimana korupsi di mana-mana, ya, terorisme yang terjadi merajalela, yang menakutkan, yang mengerikan untuk manusia. Akhirnya menuju satu titik, semua manusia mati. Maut tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Namun saudaraku, semuanya itu dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Semuanya itu dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 56 dikatakan demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut,
Di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudaraku, kita melihat bagaimana ya kerusakan-kerusakan itu terjadi pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Dan kita tahu satu kerusakan yang saat ini dirasakan oleh semua umat manusia. Yaitu satu perkara yang disebut dengan broken home. Ada broken home yang bisa dilihat dalam kondisi nyata. Keluarga pecah, suami istri berpisah, anak-anak kocar-kacir, tapi juga ada keluarga yang nampaknya utuh, tapi broken di dalamnya. Hubungan suami istri yang tidak baik, kelihatannya di luaran mereka masih merupakan satu keluarga yang utuh, tapi di dalamnya sudah terjadi kerusakan yang luar biasa. Nah saudaraku, semua itu terjadi, bahkan korbannya bisa merasakan akibat daripada broken home ini sampai masa tuanya. Ya, nah saudaraku, Tuhan Yesus berkuasa. Dia yang datang 2000 tahun yang lalu berkuasa atas kehidupan setiap umat manusia, setiap keluarga. Ya, sesungguhnya we are broken people. Kita ini orang-orang yang sesungguhnya setelah mengalami kerusakan di dalam hidup kita, dalam derajat tertentu, dalam kondisi tertentu, kita patah, kita retak, kita rusak, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Nah saudara, dan dalam kondisi seperti itu, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan kematian, Dia mengalahkan kerusakan, Dia mengalahkan segala perkara-perkara yang merusak kehidupan manusia. Nah, hal yang ketiga yang perkasa, yaitu hati manusia yang keras dan membeku. Kita lihat contoh, saudara. Pada waktu bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, pada waktu itu membutuhkan 10 tulah untuk mencoba melunakkan hati Firaun yang keras. Berapa banyak korban yang telah terjadi? Manusia mati, hewan ternak mati, sungai, sumber air rusak, pohon-pohonan rusak, banyak sekali ladang-ladang rusak, bahkan anak-anak. Kita menyaksikan bagaimana anak sulung semuanya mati. Sampai anak-anak kecil pun menjadi korban. Coba untuk melunakkan hati daripada Firaun, tapi tidak terjadi. Ya, bahkan sampai terakhir pada waktu dipaksa Firaun harus melepaskan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa keluar dari tanah Mesir sampai ke Laut Merah. Kembali Firaun mengeraskan hatinya, kejar. Akhirnya apa yang terjadi? Firaun sendiri harus tenggelam di Laut Merah, mengalami kematian dengan begitu banyak orang. Nah saudaraku, hati manusia yang keras, beku, sulit ditaklukkan. Kita bagaimana melihat bagaimana pemimpin-pemimpin dunia ini yang begitu berhaus akan kekuasaan. Mereka telah melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sangat mengerikan. Zaman Hitler, banyak sekali kematian. Stalin dari komunis, banyak sekali kematian korban. Pol Pot, wah banyak sekali saudaraku. Dan belum terhitung lagi peperangan-peperangan yang lain. Ya, kekejaman-kekejaman yang terjadi sampai hari ini. Kita bisa menyaksikan bagaimana kekerasan hati manusia itu sulit ditaklukkan. Sesuatu yang sangat-sangat mengerikan dan perkasa sekali. Nah saudaraku, oleh sebab itu hati yang tawar, hati yang kecewa, hati yang pahit, hati yang penuh dengan kedendaman, hati yang luka, hati yang marah. Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia akan mengalami jamahan yang berbeda. Seorang hamba Tuhan yang bernama J. John dari Inggris mengatakan, the heart of human problem is the problem of human heart. Pusat, titik, sumber daripada problema di dalam kehidupan manusia adalah problem dalam hati manusia itu sendiri. Nah saudaraku, oleh sebab itu Tuhan Yesus lebih perkasa daripada hati manusia. Dia sanggup mengubahkan orang-orang yang memiliki hati yang beku, hati yang keras. Waktu dia berjumpa dengan Zakheus berubah. Bukan harta lagi yang menjadi pusatnya dia, tapi dia mengalami kerugian secara harta, tapi dia memiliki hidup yang berkemenangan, hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Pada waktu dia berjumpa dengan seorang wanita pejinah yang hidupnya rusak.
bertemu dengan Tuhan, hatinya diubahkan dan dia bertobat. Waktu dia bertemu dengan seorang yang sudah lumpuh 38 tahun, mengalami kekecewaan hati yang sangat dalam. Tidak ada yang peduli dengan kehidupan dia. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami kesembuhan. Pada waktu dia ketemu dengan seorang muda, seorang ahli Farisi. Seorang Farisi yang ahli dalam hukum-hukum Taurat. Ahli dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, yang kita sebut sebagai orang Kristen sekarang, Perjanjian Lama. Nah, pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, seorang pembunuh, seorang pengejar orang-orang Kristen, seorang penganiaya jemaat, menjadi Rasul Paulus. Yang dipakai Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa. Semuanya disembuhkan dan diubahkan hidupnya, diubahkan hatinya. Pada waktu bertemu dengan Allah yang perkasa di dalam diri Tuhan Yesus. Allah mengatasi alam. Di dalam Tuhan Yesus, Allah mengatasi alam. Tuhan Yesus mengatasi kematian. Tuhan Yesus mengatasi hati yang keras dan beku. Dan Tuhan Yesus memenangkan semuanya oleh sebab itu dia, Yesus adalah Allah yang perkasa. Namun yang heran saudaraku, yang mengherankan, setiap tahun kita merayakan hari Natal, Allah yang perkasa lahir di kandang yang hina. Dia tidak memilih lahir di istana raja. Dia tidak memilih kelahiran yang disambut dengan gegap gembita. Tapi dia memberitakan kelahirannya kepada gembala-gembala yang miskin di padang belantara. Pada waktu dia mati di salib, dia tidak memilih kematian yang menggemparkan seluruh dunia. Tapi dia memilih mati sebagai kematian yang pada waktu itu dianggap kematian yang kena kutuk di atas kayu salib. Namun dampak daripada semuanya itu melakukan satu perubahan atas seluruh peradaban manusia. Menyelamatkan orang-orang berdosa dan memberikan satu dampak yang sangat luar biasa. Saudaraku, yang sangat mengherankan, Allah yang perkasa yang digambarkan oleh Yesaya dan menaklukkan alam, menaklukkan kematian, menaklukkan hati manusia yang keras, tapi lahir dengan cara yang sangat humble. Dan dia memperhatikan orang-orang yang hina. Allah yang perkasa tidak meninggalkan Ayub yang kehilangan istri, kehilangan harta benda, kehilangan anak-anak, kehilangan sahabat, bahkan kehilangan kesehatannya. Allah tidak meninggalkan dan memberikan satu kasih yang luar biasa yang akhirnya membuat Ayub mengatakan bahwa dulu saya cuma mendengar tentang Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri menyaksikan betapa Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa berkarya di dalam kehidupannya. Nah saudaraku, mungkin kita mengalami banyak sekali hal-hal yang dan kita menganggap bahwa kita ini rendah, kita ini tidak berharga, kita itu hina, kita itu bodoh. Kita itu mengalami diremehkan, gagal di dalam kehidupan. Saudaraku, saya mau katakan bahwa kita bukan terhina karena hal-hal seperti itu. Tapi kita bisa terhina karena kita tidak mengerti firman Allah. Di mana firman Allah berbicara tentang bagaimana Allah yang perkasa di dalam Tuhan Yesus hadir sebagai seorang bayi di palungan yang hina. Dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dan dia menjamah orang-orang yang merasa terbuang oleh masyarakat. Yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allahnya, dengan caranya mereka sendiri. Tapi Tuhan Yesus telah menjamah kehidupan mereka. Nah saudaraku, mungkin ada orang-orang yang belum mengerti bahwa bagaimana hidup mulia di dalam kehidupan ini. Hidup mulia adalah kalau dia mengenal Tuhan. Dan dia hidup di dalam melakukan segala kehendak Tuhan. Ada orang yang berpikir bahwa menjadi orang yang terkenal itu satu cita-cita, satu keinginan mereka. Namun saudaraku, tahukah saudara bahwa menjadi orang yang terhormat itu lebih sulit daripada menjadi orang yang terkenal. Banyak orang terkenal tapi tidak menjadi terhormat. Karena mereka memang tidak pantas dihormati. Namun setiap orang yang mengerti firman Tuhan dan hidup mengikuti jalan Tuhan, dia akan mendapatkan bukan saja dihormati oleh manusia, tapi oleh Tuhan sendiri. Nah saudaraku, bahkan menjadi seorang pendeta lebih mudah daripada menjadi seorang yang mempunyai wibawa.
Orang yang mempunyai kasih Allah, dia punya wibawa dan dia bisa memuliakan nama Allah di dalam apa yang dilakukan di dalam pelayanan. Melakukan kehendak Tuhan, saudaraku, lebih penting daripada sekedar aktif di dalam pelayanan. Yudas Iskariot rajin di dalam pelayanan. Dia ikut Tuhan selama 3,5 tahun, tapi dia menjual Tuhannya. Tapi janda yang miskin, yang bahkan tidak masuk di dalam rombongan Tuhan Yesus, dia dipuji karena dia memberikan seluruh hidupnya, seluruh hatinya untuk Tuhan. Saya percaya bahwa Allah yang perkasa, yang hadir di dalam diri Tuhan Yesus pada hari Natal, pada hari bulan-bulan Desember, di mana kita memperingati akan kehadiran Tuhan sebagai manusia yang menolong umat manusia yang berdosa. Saya percaya dia akan mengangkat kita dan memberikan harapan baru, kekuatan yang baru, kemenangan yang baru, kehormatan yang baru, harga diri yang baru, dan sukacita yang baru di dalam kelahirannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami dan membuat kami mempunyai hidup yang berarti, hidup yang mulia, dan mempermuliakan nama Tuhan melalui setiap apa yang kami lakukan. Karena Engkau telah memberikan teladan yang luar biasa di dalam kehidupan-Mu bagi diri kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya kasih yang berlimpah daripada Allah Bapa menyertai, memberkati di dalam anugerah melalui Tuhan Yesus Kristus dan persatuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.